Dahulu kala, di sebuah lembah yang diselimuti kabut pagi dan heningnya suara batu-batu sungai, hidup seorang pemuda bernama Fahri. Fahri bukan pemburu, bukan pendekar, bukan pula penyihir. Ia hanyalah pemuda biasa yang sangat pandai memecahkan teka-teki. Baginya, dunia ini bekerja seperti rumus. Jika ia menanam hari ini, esok harus tumbuh. Jika ia menolong seseorang, balasan harus segera datang. Ia yakin hidup adalah pola yang bisa ia hitung dengan kepalanya. Namun, hidup tidak berjalan sesuai yang ia bayangkan. Pada suatu musim kemarau, lagi-lagi tanaman yang ia rawat mati. Usaha kecilnya gagal, dan kehangatan hidup perlahan berubah menjadi angin dingin yang menusuk keyakinannya. Fahri bertanya pada dirinya sendiri, "Apa salahku? Bukankah semua sudah kulakukan dengan benar?" Tapi dunia tetap diam. Suatu malam, ketika bulan bersembunyi di balik awan, Fahri duduk sendirian di tepi sungai. Airnya berkilau, seolah menyimpan rahasia yang tak bisa terbaca. Di sanalah ia menemukan kepingan kayu yang terdampar di antara bebatuan. Pada kayu itu terukir tulisan kuno, "Rejeki bukan apa yang kau kejar, tapi apa yang kau layakkan dirimu untuk menerimanya." Fahri mengernyit. Ia membalik kayu itu. Ia membaca ulang berulang-ulang, tapi tak ada rumus, tak ada pola, hanya kalimat aneh yang menusuk hatinya. Dalam kebingungan, datanglah seorang kakek tua berjubah hijau lumut, melangkah tanpa suara dari balik pepohonan. Kulitnya keriput, matanya bening, dan senyumnya seolah mengetahui isi jiwa siapapun yang ditemuinya. Kakek itu berkata lembut, "Kau mencari jawaban dengan kepalamu, padahal hidup menyimpannya di hatimu." Fahri menatapnya. Air sungai beriak, seolah ikut mendengarkan. "Jika rezeki bukan dari usaha, bukan dari hitungan," kata Fahri, "lalu dari mana?" Kakek itu duduk di sampingnya, menghangatkan tangan di atas lampu minyak kecil. "Rezeki itu memiliki algoritmanya sendiri," ujar sang kakek. "Dan ada 3 pintu yang harus kau buka untuk memahaminya. Pintu pertama, niat. Jika hatimu jernih, alam semesta tahu kemana harus membawamu. Pintu kedua, proses. Jalani jalan yang jujur, meski panjang, karena jalan jernih tak pernah menyesatkan. Pintu ketiga, waktu. Bukan manusia yang menentukan kapan rezeki datang. Terkadang, rezeki menunggu bukan karena enggan, tapi karena kau belum siap menerimanya." Fahri menunduk. Untuk pertama kalinya, hatinya memecahkan teka-teki yang tak bisa dijawab kepalanya. Sejak malam itu, Fahri mulai menjalani hidup dengan tenang. Ia menolong bukan untuk ingin dibalas. Ia bekerja bukan untuk terlihat hebat. Ia menjaga niatnya agar tetap bersih seperti air pegunungan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dan ketika ia telah menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tulus, lebih siap,
rezeki datang dari arah yang tak pernah ia duga. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali melalui pintu-pintu kehidupan yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Pada akhirnya, Fahri menyadari bahwa hidup bukan rumus, bukan teka-teki, bukan hitungan. Hidup adalah alur, dan rezeki adalah cahaya yang hanya datang kepada hati yang siap menerimanya. Ia menyebut pelajaran itu algoritma rezeki. Niat yang bersih, proses yang jujur, sabar pada waktu, dan sisanya biarkan Tuhan yang menyempurnakan. Kakek berjubah hijau itu hilang seperti angin yang selesai berpesan. Dan hingga hari ini, orang-orang di lembah masih percaya bahwa siapapun yang memahami 3 pintu itu akan menemukan rezekinya, bukan karena berusaha mengejarnya, tetapi karena dirinya lah yang sudah layak menerimanya.